Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian tahap 3. Kali ini saya akan mengupdate ya informasi terkait aturan final ujian guru P3K tahap 3. Ini adalah salah satu solusi agar Bapak Ibu tidak perlu ikut ujian. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan ujian tahap 3 ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun Forum Guru Honorer sudah menyampaikan aspirasinya untuk ditunda ke DPR, ya, Kemendikbud memastikan ujian tahap 3 tetap akan dilakukan, dan ini sudah disampaikan oleh Bu Nunu berulang kali, yang mana saat ini sedang berkoordinasi dengan Panselnas untuk menetapkan jadwal ujian tahap 3. Jadi dipastikan akan tetap dilangsungkan sesuai dengan aturan bahwa untuk formasi 2021 harus terisi seluruhnya. Lalu di rapat terakhir antara Kemendikbud dengan DPR, di sana disebutkan bahwa ada dua aturan yang didorong untuk diperbaiki ya. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru yang sudah PG dijanjikan tidak perlu ikut ujian lagi saat nanti dibukanya formasi di sekolah induk Bapak Ibu sekalian, dan didorong juga untuk mengubah Permenpan terkait pengangkatannya agar tentunya tidak menyalahi sesuai dengan aturan yang ditetapkan di awal. Dan ini tentu harus diubah dulu ya agar bisa diterapkan, dan dipastikan itu belum dipergunakan di tahap ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Salah satu pertimbangannya adalah memberikan kepastian yang sama kepada seluruh peserta ujian tahun 2021, yang mana seperti Bapak Ibu ketahui banyak sekali guru-guru honorer, guru induk yang terpaksa meninggalkan sekolahnya karena kalah bersaing dengan guru dari sekolah lain pada tahap kedua ini. Nah, ini tentu tidak bisa diberlakukan berbeda, dan jelas pada saat rapat di DPR dibuat kesimpulan dua hal ini akan diperbaiki. Namun catatannya kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah pastikan agar tidak terjadi di tahun 2022. Jadi walaupun kalimat ini sebenarnya bias Bapak Ibu sekalian, bisa maksudnya di tahap 3 karena tahap 3-nya di tahun 2022 atau formasi tahun 2022. Namun menurut saya ini tidak bisa diberlakukan untuk formasi tahun 2021 demi menjaga kepastian hukum yang sama kepada semua peserta. Ini catatannya. Jadi kemungkinannya memang di formasi tahun 2022 ini. Nah, kita akan bahas karena yang menjadi keluhan dasar dari Bapak Ibu sekalian adalah yang sudah PG sekiannya tidak perlu lagi ujian. Ini yang menjadi harapan utama dan langsung diberikan formasi. Dan kalau kita kaitkan pernyataan dari Konselnas yang menyatakan bahwa Bapak Ibu yang sudah PG agar diikut sertakan dalam tahap optimalisasi, maka Bapak Ibu harus ikut di ujian tahap 3. Nah, teknisnya nanti kita akan bahas di belakang bagaimana caranya agar tidak perlu ujian. Untuk formasi tahun 2021 seperti yang Bapak Ibu ketahui, jumlah formasinya yang dibuka oleh pemerintah adalah 506.252. Ini yang tersebar di semua daerah. Kemudian jumlah pelamar total guru honorer, kemudian GTY dan lulusan PPG yang terdaftar adalah untuk semua jenjang ini adalah 925.637. Sehingga dari sini kita bisa pastikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2021 ini akan ada 419.385 guru yang tidak mendapatkan formasi. Ini faktanya. Lalu yang berikut nih, jumlah formasi yang terisi di tahap 1 adalah 173.329. Lalu yang terisi di tahap 2 ini sekitar 120.000, sehingga total formasi yang sudah terisi hingga tahap 2 ini adalah 293.648. Ini yang disampaikan oleh Kemendikbud pada saat rapat dengan DPR yang kemarin. Al-Ma'ana disampaikan di sana 293.848 guru honorer yang sudah mengisi, ini adalah 75,7% dari total keseluruhan ya. Dan di sana disebutkan bahwa ada 117.939 atau hampir 118.000 Bapak Ibu sekalian ternyata formasinya tidak dilamar sama sekali. Ini dikarenakan daerah terpencil. Nah, paling utamanya adalah di sebarannya di Kalimantan ya. Ini cukup besar Kalimantan, kemudian Papua, Banten, kemudian Subang, NTT, dan ini yang nantinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen akan diisi melalui tahap optimalisasi. Sehingga dipastikan bagi Bapak Ibu yang memang setelah memilih formasi di tahap 3 ternyata tidak memenangkan formasi, yang sudah PG ini akan diikutsertakan dalam tahap optimalisasi mengisi kekosongan guru di daerah-daerah terpencil ini Bapak Ibu sekalian.
Nah, kalau Bapak Ibu mau ya, maka Bapak Ibu berpotensi mendapatkan satu formasi di tahun 2021. Namun kalau Bapak Ibu tidak berkeinginan mengikutinya, Bapak Ibu cukup menunggu formasi di tahun 2022 saat sekolah induk Bapak Ibu sekalian dibuka. Namun untuk formasi tahun 2022 bahwa belum ada kepastian bahwa jumlah yang dibuka oleh pusat itu disetujui dan diusulkan oleh daerah. Karena salah satunya di Sumut, Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan jumlah formasi yang dibuka pemerintah pusat 13.000, ternyata yang diajukan adalah 900 formasi. Jadi masih serba belum pasti. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat maka jumlah formasi yang belum terisi menjelang tahap 3 ini adalah 212.604 formasi. Dengan catatan ini adalah yang tidak terpilih tadi hampir 118.000 formasi dan ada 94.604 yang pendaftarnya belum ada yang mencapai PG. Jadi kemungkinan besarnya nanti kalau kita lihat di tahap 2 ke tahap 3 ini 94.000 inilah yang akan terisi di tahap 3. Sehingga daerah-daerah terpencil sepertinya tidak akan tersentuh ya. Namun kalau Bapak Ibu berkeinginan di sana tentu bisa langsung dipilih nanti di ujian tahap 3. Dengan demikian maka jumlah guru yang akan mengikuti ujian tahap 3 ini sekaligus juga tahap optimalisasi formasi setelah kita kurangkan dari yang sudah mengisi formasi dengan jumlah pelamar awal itu adalah 625.637 guru. Ini nanti yang akan mengisi. Sehingga kita pastikan sebagian ini hampir 400.000 ya tidak akan mendapatkan formasi dan harus menunggu di tahap berikutnya di pembukaan formasi tahun 2022. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah PG, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu ikut ujian karena ini yang dikeluhkan oleh rekan-rekan. Namun Bapak Ibu harus ikut tahapan ujian tahap 3 ini. Tahapan yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu harus ikut memilih formasi Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan nanti dipilih formasi ya. Nah, sehingga nilai yang dipakai karena Bapak Ibu tidak ikut ujian adalah nilai dari ujian tahap 1 atau tahap 2 sebelumnya. Hal ini sama seperti yang diberlakukan oleh Kemendikbud di tahap kedua yang lalu. Hal yang mendasari ini Bapak Ibu sekalian adalah pernyataan Kemendikbud berikut. Bagi yang sudah lolos passing grade, bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade, mereka punya opsi. Mereka bisa mengikuti registrasi ronde kedua dan ronde ketiga tanpa mengambil tesnya ulang. Tetapi kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, itu juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk punya kesempatan mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi menjadi lebih tinggi. Jadi itu adalah opsi bagi yang lolos passing grade. Tapi kalau dia sudah percaya diri dengan angka sebelumnya dan ingin ikut registrasi ronde kedua, dia tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Ya, itu adalah keputusan dari masing-masing guru honorer. Dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan nilai tinggi tidak perlu ragu ya. Bapak Ibu seyogianya tetap ikut pada tahapan ujian ketiga ini, namun hanya sampai ke tahap pemilihan formasi agar nanti nilai Bapak Ibu diikut sertakan dalam tahap optimalisasi kalau bisa mengunci formasi yang sudah ada dan sudah pasti di tahun 2021 ini. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.